kecerdasan kosmik. Berkarya adalah kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia sebagai miniatur dari Sang Pencipta. Kita sering mendengar mengenai makrokosmos dan mikrokosmos. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kedua istilah tersebut, dan apa korelasi keduanya dengan peningkatan kesadaran kita? Manusia adalah semesta kecil atau mikrokosmos. Jagat raya adalah makrokosmos, tempat kekuatan serta kesadaran tak terbatas. Kita adalah bagian dari makrokosmos, tempat kekuatan serta kecerdasan tak terbatas. Kita adalah bagian dari makrokosmos, namun secara individu, kita juga adalah mikrokosmos, di mana segala ingatan tentang jagat raya sebenarnya sudah ada di diri kita. Untuk dapat mengakses kekuatan tanpa batas ini, kita perlu melepaskan segala pemrograman yang sudah ditanamkan di alam bawah sadar kita sejak kecil. Entah itu mengenai sistem kepercayaan, pendidikan, sistem kepemerintahan, serta dogma dan doktrin yang telah membuat kita takut untuk berkreasi atau berkarya. Sebagai bagian dari perkembangan atau evolusi kesadaran, kita secara intuitif ingin menyalurkan ide atau wawasan yang kita miliki, entah ke bentuk lukisan, lagu, buku, catatan, aktivitas sosial, dan sebagainya. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya hanyalah repetisi atau ekspresi pengulangan dari apa yang sebenarnya sudah ada di alam eterik atau kecerdasan tak terbatas. Artinya, segala penemuan, teknologi, maupun ide-ide yang selama ini membangun peradaban umat manusia sesungguhnya adalah download atau unduhan dari alam spirit atau roh, blueprint atau cetak biru dari segala yang ada di alam materi sudah ada di alam batin. Umat manusia dengan panca inderanya memiliki kebebasan untuk mewujudkan ide-ide yang telah mereka download dari alam spirit sesuai dengan frekuensinya ke dalam wujud materi. Wawasan atau kecerdasan kosmik yang tak terbatas ini bersifat universal, di mana setiap entitas dapat mengakses hal ini. Kemudian, apa yang membuat setiap individu memiliki perbedaan hak akses terhadap kecerdasan tak terbatas ini? Sebagai analogi, kita adalah mahasiswa dari sebuah universitas bernama Bumi. Di universitas ini, terdapat perpustakaan yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa Bumi saja, di mana mahasiswa yang ingin masuk ke perpustakaan harus memperlihatkan kartu mahasiswanya. Tujuan dari mahasiswa untuk ke perpustakaan adalah untuk meminjam buku dengan berbagai objektif. Ada yang meminjam buku untuk mengerjakan tugas kelompok, tugas individu, proyek skripsi, tesis, dan sebagainya. Tujuan dari masing-masing individu menyebabkan jenis buku yang mereka akses akan berbeda sesuai dengan hasil tugas yang mereka harapkan. Jika tugas kelompok bertujuan untuk mendapatkan nilai akhir semester yang baik, maka proyek skripsi atau tesis bertujuan untuk kelulusan. Analogi ini dapat kita terapkan dengan akses terhadap kecerdasan kosmik yang kita anggap sebagai perpustakaan. Artinya, untuk dapat mengakses kecerdasan kosmik, kita harus memenuhi kriteria sebagai murid yang ingin belajar dengan tujuan tertentu, entah itu untuk melayani ego atau melayani sesama. Dapat kita garis bawahi bersama bahwa kecerdasan kosmik ini dapat diakses oleh siapa saja, entah untuk melayani ego atau melayani sesama. Apakah yang membedakan kedua tujuan tersebut? Ketika kita mengakses kecerdasan kosmik berupa ide-ide untuk berkarya demi melayani ego, artinya kita akan terikat dengan hasil. Sebagai contoh, kita mendapatkan ide untuk menulis lagu. Lagu yang kita buat bertujuan komersil agar laku di pasaran. Lagu yang kita ciptakan kemudian diputar oleh banyak orang dan kita mendapatkan royalti. Ketika ada orang lain yang membawakan lagu kita tanpa izin, kita menjadi gusar dan menuntut agar orang itu membayar kerugian kepada kita. Pada Matrix 3D, hal ini disebut dengan hak cipta, di mana pengarang lagu berhak atas keuntungan dari lagu ciptaannya.
Ini adalah contoh dari akses ke kecerdasan kosmik, tempat di mana segala ide berada, digunakan untuk melayani ego. Ego yang dimaksud di sini adalah keuntungan materi bagi pengarang lagu. Padahal sesungguhnya, ide lagu berasal dari kecerdasan tak terbatas atau kosmik yang dapat diakses oleh siapa saja. Contoh kedua adalah bagaimana ketika kecerdasan tak terbatas ini digunakan untuk melayani sesama. Sebagai ilustrasi, seorang penulis mendapatkan wawasan atau ide untuk menulis sebuah buku berisikan kesadaran spiritual. Buku ini dia tuliskan dengan sudut pandangnya sebagai seorang dokter syaraf. Dengan pengalamannya sebagai seorang dokter, ia mengaitkan bagaimana tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri hanya dengan kekuatan pikiran. Tujuan dokter ini dalam menuangkan wawasan kosmik yang ia unduh adalah untuk menyadarkan umat manusia agar tidak bergantung dengan obat-obatan yang diproduksi oleh industri farmasi. Namun, dengan meyakini bahwa kita memiliki kontrol akan tubuh fisik kita sendiri. Penulis buku yang seorang dokter ini tidak memiliki tujuan keuntungan dari hasil publikasi bukunya. Namun, ia memiliki tujuan yang lebih besar untuk pertumbuhan kesadaran umat manusia. Bisakah kita kemudian membedakan bagaimana sebenarnya kita dapat mengakses kecerdasan tak terbatas atau kecerdasan kosmik dengan tujuan yang berbeda? Satu adalah untuk melayani ego, di mana pada akhirnya yang kita inginkan adalah ketenaran, kekuasaan, maupun kekayaan materi. Yang kedua adalah untuk melayani sesama, di mana kita mengakses frekuensi yang lebih tinggi untuk mengangkat vibrasi saudara kita di bumi. Pilihan ada di tangan kita, di mana sebenarnya frekuensi yang kita pancarkan sebagai mikrokosmos akan beresonansi dengan frekuensi makrokosmos, yaitu kecerdasan kosmik atau kecerdasan tak terbatas. Setelah memahami hal ini, apakah kita akan melayani ego atau melayani sesama?